Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang diberkahi Allah. Pertama-tama marilah kita semuanya bersyukur bahwasanya di siang hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesehatan, masih memberi kita umur, masih memberi kita kesempatan untuk melaksanakan sholat jamaah Jum'ah pada siang hari yang penuh berkah ini. Pada saat yang sama, mungkin banyak saudara-saudara kita yang karena kesibukannya atau mungkin juga karena kondisi sakit tidak bisa melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita kaum muslimin, kaum ayah, kaum laki-laki ini. Salawat dan salam marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang setia di jalan dakwah hingga akhir zaman. Marilah rasa syukur kehadirat Allah kita wujudkan jamaah sekalian dalam bentuk ketaatan yang tak henti-henti, dalam bentuk ketakwaan yang dari Jumat lalu hingga Jumat ini mudah-mudahan lebih baik, dan Jumat yang akan datang mudah-mudahan ketakwaan kita pada Allah juga akan menjadi lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya dengan takwa, hanya dengan taat kepada Allah kita akan selamat baik dalam meniti kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Agama kita, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Segala aspek dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan sosial telah ada dan diatur dalam agama kita. Tidaklah hal-hal yang kecil seperti kita menemui duri di jalan, menemui halangan paku di jalan. Hal-hal yang kecil dalam hal personality kita seperti bersuci setelah buang air besar maupun kecil, hingga masalah-masalah seperti nikah, masalah haji, semuanya ada dalam kehidupan, dalam ajaran agama kita. Demikian pula tidak terlepas salah satu masalah yang penting, yaitu masalah kepemimpinan. Sebagaimana kita hafalkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang sering kita baca, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sungguhnya telah aku turunkan agama Islam ini secara sempurna, dan telah diturunkan oleh Allah pula kenikmatannya secara sempurna, dan telah diridhoi Islam ini sebagai agama kita. Oleh karena itu janganlah kita terbawa oleh pikiran-pikiran orang-orang sekuler yang hendak memisahkan masalah-masalah agama
dengan masalah-masalah kehidupan sosial, masalah-masalah agama, masalah-masalah kerohanian dengan masalah-masalah kepemimpinan maupun kenegaraan. Lebih jelasnya dalam surat An-Nahl ayat 89 juga dikatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kitab Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Masyarul muslimin rahimakumullah, kepemimpinan adalah salah satu persoalan penting dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan individual. Maka mustahil Islam tidak mengaturnya. Manusia adalah makhluk sosial yang oleh Aristoteles, mengingat kembali pelajaran SD dulu, oleh Aristoteles disebut sebagai zoon politikon, hewan yang bermasyarakat, atau oleh Thomas Hobbes disebut sebagai Homo hominus socius, sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi di dalam memenuhi kebutuhan lahir batinnya sehari-hari. Untuk itu membutuhkan ketertiban, keteraturan dan keamanan bersama yang diwujudkan dengan adanya kepemimpinan dan norma-norma sosial. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir menjelaskan, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard, dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi kita bangsa manusia ini, sebagaimana para ilmuwan tadi menyebutkan, berbeda dengan bangsa hewan. Ya di sini masalahnya, yaitu kita adalah makhluk-makhluk yang bisa mengatur, memanage kehidupan baik pada level yang sederhana, keluarga kita, kelurahan kita, kabupaten kita, dan selanjutnya lebih tinggi. Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadisnya, idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum, jika 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan banyak sekali dalil-dalil dalam Quran dan dalam hadis yang tidak mungkin kita angkat dalam kesempatan ini, yang menguatkan pada kita bahwasanya Islam ini sangat memperhatikan masalah kepemimpinan. Bila dalam kelompok kecil saja mesti diangkat seorang pemimpin, sebagaimana hadis tadi, tentu pada kelompok-kelompok yang besar seperti desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan seterusnya lebih butuh adanya pemimpin. Sekali lagi, agar terwujud kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil dan aman, tidak terjadi yang kuat menindas yang lemah, tidak terjadi hukum rimba, homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Maka penting sekali memilih dan menentukan pemimpin yang benar, yang memimpin untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Pemimpin yang adil dan amanah seperti Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hingga Umar bin Abdul Aziz. Bukan seperti pemimpin-pemimpin tiran yang kita pelajari dalam sejarah pula, seperti Namrud, Fir'aun, Nero, Stalin, Genghis Khan, Pol Pot hingga Mao Zedong, yang dengan kepemimpinannya banyak membuat kesengsaraan dan kerusakan. Kita harus berhati-hati jamaah sekalian dalam memilih pemimpin, karena begitu dia terpilih dan dikukuhkan sebagai seorang pemimpin, maka kemudian dia atau mereka akan membuat peraturan-peraturan, apakah itu berupa perbuk, perda,
peraturan pemerintah, undang-undang dan lain sebagainya, yang nanti itu harus kita taati. Mau tidak mau, kula panjenengan harus mentaatinya nanti. Sebagaimana di dalam Al-Quran yang sama sering kita jadikan sebagai dalil, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang pada akhir tahun dan pada awal tahun berikutnya ini akan menghadapi pesta demokrasi yang besar, yang melibatkan begitu banyak aparat, begitu banyak tim KPPS, begitu banyak orang yang akan mencoblos, dan puluhan triliun uang yang akan digunakan untuk itu. Marilah kita jangan golput. Janganlah kita pada saat pemilihan nanti menghindar, tidak memilih. Karena nanti jika terjadi panjenengan tidak memilih, maka yang akan terpilih adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mengenal halal haram. Yang itu tadi, mereka akan membuat peraturan. Mereka akan buat peraturan mulai dari kabupaten, provinsi, hingga negara. Yang jika itu sudah didok, itu sudah disahkan, panjenengan harus mentaatinya. Marilah kita lihat beberapa prinsip dalam ajaran Islam untuk memilih pemimpin yang benar sehingga kita selamat dari memilih pemimpin yang tidak benar. Ada beberapa, namun hanya 5 prinsip yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pilihlah prinsip pemimpin yang sadar bahwa kekuasaan, kedudukan, kedaulatan itu hakikatnya adalah milik Allah, bukan milik rakyat, bukan pula milik manusia. Karena itu pertanggungjawabannya sebenarnya adalah pada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebagaimana sering kita baca dalam surat Ali Imran ayat ke-26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkaulah yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang akan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau pula yang beri kemuliaan, dan Engkau pula yang akan memberikan kehinaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Yang kedua prinsipnya, kita harus memilih pemimpin yang muslim, jamaah sekalian. Karena hanya seorang yang muslim yang ngerti halal haram, yang ngerti hak dan batil, yang takut pada pembalasan akhirat. Banyak sekali ayat Quran maupun hadis yang menjadi dalil ini, sehingga tidak mungkin kita bagi kaum muslimin untuk mengelak hal yang satu ini, yaitu memilih pemimpin adalah harusnya yang muslim. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-28, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang muslim, orang yang beriman. Karena apa? Sekali lagi, karena orang Islam itu sadar bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus takwa, jamaah sekalian. Tidak sekedar muslim, tidak sekedar simbolik KTP-nya muslim, tidak sekedar ketika menghadapi atau mendekati pemilu seperti ini
memakai peci, memakai jilbab, berangkat umroh. Tapi kita harus memahami dia benar-benar seorang yang melaksanakan agamanya. Dia harus seorang yang bertakwa, mengerjakan agamanya dengan sebenarnya, bukan cuma untuk kebutuhan pencitraan atau kampanye. Dan jika seorang muslim biasa, orang kebanyakan seperti kula panjenengan ini diperintahkan untuk bertakwa, sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, maka mestinya seorang calon pemimpin itu 2 kali lipat takwanya dari kita-kita yang orang biasa ini. Itulah jamaah sekalian yang perlu kita camkan. Carilah pemimpin yang benar-benar bertakwa, yang nilai ketakwaannya tidak seperti kualitas kita orang-orang yang kebanyakan. Yang keempat, pilihlah seorang pemimpin yang kompeten. Yang kompeten secara moral, secara intelektual, secara skill, atau hafizun alim, atau kita kenal sebagai siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sebagaimana disebut dalam satu surat dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat ke-55, qala ja'alni ala khuzainil ardi inni hafidun alim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, negeri Mesir pada saat itu, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dalam bahasa Nabi kita adalah siddiq, bisa dipercaya, amanah, bisa memegang tanggung jawab, tabligh, bisa menyampaikan narasi. Jadi seorang pemimpin mau tidak mau harus bisa menyampaikan konsepnya. Mau dibawa kemana ini jamaah, mau dibawa kemana ini bangsa kita, harus bisa ngomong, harus bisa menyampaikan dengan sistematis, sehingga bangsa ini, jamaah ini faham. Kemudian mau tidak mau seorang pemimpin harus fatonah, harus pintar, cerdas, cerdik, harus hafidun alim tadi, harus kompeten. Sangat wajar bila calon pemimpin itu adalah orang yang terbaik di antara kita orang kebanyakan. Jangan memilih pemimpin karena keturunan, karena ketokohan semata, atau kekayaannya, atau karena uang suap yang kita terima, sementara dia lemah, tidak cakap, tidak amanah. Sebagai umat Rasulullah SAW, sekali lagi kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bila kita diperintahkan untuk mencontoh dalam keseharian Rasulullah salat, Rasulullah memimpin keluarga, maka demikian pula semestinya kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah, bagaimana beliau memimpin sebuah jamaah, bagaimana beliau memimpin sebuah negara, bagaimana beliau memimpin sebuah bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, yang terakhir, janganlah memilih pemimpin yang berpotensi untuk membuat kerusakan di segala aspek. Jika kita melihat seorang pemimpin, track recordnya pernah bermasalah, pernah korupsi, apakah dia pernah bermaksiat, apakah pernah dia dipergoki minum minuman keras, ataukah dia pernah dipergoki berkumpul dengan orang-orang zalim, dengan mafia dan lain-lain, maka sebaiknya kita menghindari itu, karena dalilnya dalam Quran sangat banyak dan sangat jelas pula, yaitu diantara dalam surat Hud ayat ke-113 yang artinya, janganlah kamu cenderung pada orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Orang yang zalim dalam ayat ini dimaksudkan adalah orang yang berkumpul dengan orang-orang atau selalu mengajak kepada orang-orang yang mendolimi orang lain maupun mendolimi dirinya sendiri, seperti kaum mafia maupun kaum penjahat yang digunakan untuk menjadi pendukungnya. Dan kemudian
Janganlah memilih pemimpin yang akan menjadikan agama kita sebagai bahan ejekan dan senda gurau. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan dan permainan. Maksudnya begini, sudah jelas dalam agama kita ini, misalkan ada ayat yang melarang untuk minum minuman keras, tapi dicarikan dalil dan alasannya untuk bisa mendirikan pabrik bir, untuk bisa mendirikan pusat-pusat minuman keras. Sudah jelas dalam agama kita diajarkan untuk menghindari segala bentuk perjudian dan perzinaan. Dibuatlah satu pulau yang tersendiri, dilindungi dengan hukum khusus yang alasannya untuk menghasilkan penghasilan PAD atau penghasilan negara. Itu adalah hal-hal akal-akalan yang membuat agama ini seperti bahan ejekan dan permainan saja. Nah, jamaah sekalian, marilah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan gebiarnya pesta demokrasi ini yang kita tonton tiap hari, foto-foto, gambar-gambar di sekitar kita ini, yang mau tidak mau gambar-gambar itu nanti mungkin akan menjadi pemimpin kita. Allah pilihkan di antara mereka orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab, yang akan melindungi kita, melindungi bangsa dan negara ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi khotib mengajak diri sendiri maupun panjenengan sedaya yang hadir pada siang ini, marilah kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan apa yang diperintahkannya dan berusaha pula semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita selalu berusaha membawa keluarga kita dengan menyampaikan pesan-pesan khutbah Jumat seperti ini. Apa yang bisa diingat, apa yang bisa dibawa dalam khutbah Jumat seperti ini, bawalah ke rumah, ajaklah dan sampaikan yang di rumah, agar kebaikan dan keberkahan ini menyambung sampai ke pelosok-pelosok lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi khatib mengingatkan pada saat pemilu nanti kita kaum muslimin janganlah ada yang golput, janganlah ada yang tidak nyoblos, usahakan tetap hadir dan usahakan mencari tahu calon-calon baik itu capres maupun calon DPR RI maupun DPRD yang hendak kita pilih. Janganlah kita bersikap acuh tidak acuh,
Janganlah kita bersikap masa bodoh, sing penting saya coblos atau sing penting saya dapat amplop. Jangan. Karena apa? Karena panjenengan, karena kula panjenengan sedoyo nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau ternyata pemimpin itu yang kita pilih adalah pemimpin yang baik, maka pahala dan keberkahan itu akan pula kita dapat. Sebaliknya, bila kita nanti mencoblos pemimpin yang dolim, pemimpin yang tidak baik, maka keburukan dan dosanya mungkin akan pula menjadi jariyah bagi kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra disampaikan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Akhirnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah melindungi desa kita, melindungi kecamatan kita, melindungi kabupaten dan kota kita, melindungi provinsi kita, melindungi bangsa kita dari segala fitnah, dari segala musibah. Dan semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bagi bangsa kita mendatang. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, amal ibadah Jumat kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibu da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa istri-istri dan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kesembuhan bagi kami yang sedang sakit ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal dan thayyibah bagi kami ya Allah. Berikanlah pertolongan ya Allah. Berikanlah kemenangan ya Allah. Berikanlah kemerdekaan ya Allah kepada saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, kepada kaum muslimin dan muslimat di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.